Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hidup di dunia hakikatnya adalah sebuah kepastian akan adanya ujian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menetapkan hidup dan mati untuk ibtila, untuk ujian, agar tersaring siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik prestasi amalnya. Dan kelak dari amal itulah Allah akan perlihatkan kepada pelaku dan saksi-saksi, termasuk kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan nabi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menghadapi ujian dibutuhkan adanya kesadaran dan kesabaran bahwa Allah menginginkan kita menjadi hamba yang kuat, hamba yang memiliki keyakinan tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Uniknya ketika Allah memberikan ujian, apa yang ada di balik ujian, hikmah dan pelajaran itu setelah ujian lewat. Berbeda ketika di dunia pendidikan biasanya diberi pelajaran baru diuji. Allah memberikan ujian, barulah manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan untuk mengambil hikmah pelajaran dari ujian. Ahsanu amala, agar kita lulus dengan amal yang terbaik, maknanya yang pertama bagaimana kita menjadi orang yang lebih sabar dengan kesabaran yang tidak ada batasnya. Mengapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar itu juga tidak terbatas. Wallahu yuhibbu muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah mencintai, membersamai orang-orang yang sabar. Yang kedua, lulus ujian bermakna kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Sebagaimana ungkapan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Allah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman, tetapi beliau mengungkapkan ini semua adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah kufur. Artinya kita memaknai ujian tidak mesti sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengurangi kenikmatan, tetapi boleh jadi ujian itu justru berupa fasilitas, kemudahan, pemberian nikmat. Itu pun sebetulnya ujian. Bahkan dalam bahasa Quran, nikmat itu bisa menjadi balaan hasanan, bala, musibah. Tetapi di dalam hati manusia sering merasa itu menyenangkan. Dari situlah saudaraku yang dirahmati Allah, sepanjang kehidupan ini kita harus mempersiapkan diri adanya ujian. Kita tidak menghindari atau melarikan diri dari masalah, tetapi bagaimana kita berproses mengambil bekal, mengambil hikmah dari setiap kejadian, apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan, atau sesuatu yang menyenangkan. Kalau motivasi kehidupan kita untuk tetap berbuat baik, disitulah bukti kita lulus ujian. Tetapi ketika dengan ujian itu kita menjadi
marah, tidak rela dengan apa yang Allah tetapkan. Maka disitulah tanda kita harus segera kembali kepada kesadaran kita diuji untuk lulus, bukan untuk gagal. Kita diberi fasilitas, diberi kemampuan, diberi waktu agar kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Betapa Allah membuktikan bagaimana orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang paling besar ujiannya. Rasulullah Muhammad SAW manusia terpilih, manusia yang termulia. Tetapi ujian yang beliau alami juga ujian yang paling berat. Salah satu contoh misalnya, beliau memiliki 7 putra. Hanya 1 yang meninggal setelah beliau wafat. Yang 6 meninggal, bahkan ada yang masih dalam gendongnya. Barangkali kalau kita merasa pernah kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan istri, tentu tidak sebanyak apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita menyadari bahwa hidup kita ujian, yang ujian itu untuk mengangkat kualitas keimanan kita kepada Allah, mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah. Tetaplah bersemangat untuk sabar, tetap mengikuti bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dan mari kita menjaga diri, jangan sampai di tengah ujian itu kita tidak lulus dengan menganggap ini sebagai ketidakadilan Allah, dengan menganggap ini sebagai hal yang membuat kita jatuh. Yakinlah setiap ujian ada jawaban. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah satu, Allah menyiapkan solusi 2. Hanya saja solusi itu Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar atau solusi dari setiap masalah. Bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi dengan masalah itu Allah memberi kemudahan, Allah mengangkat derajat dengan berbagai fasilitas dan sarana. Tetap semangat saudaraku, hadapi setiap permasalahan dengan keyakinan Allah akan memberikan pertolongan, dan yakinlah bahwa apa yang kita alami adalah yang terbaik, yang nanti akan menjadi memori indah ketika kelak di hadapan Allah bahwa kita pernah menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, dan ternyata lulus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.